Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Terloop? Semoga selalu dalam keadaan yang bahagia tentunya. Seperti yang kalian lihat di judul, hari ini saya akan memberikan tutorial terkait Stata. Ya, tutorial Stata ini akan diberikan secara bertahap. Jadi nanti akan ada tutorial mulai dari cara mengupload data, cara mengimport data Excel, cara memanajemen data, cara mengcleaning data, cara regresi, uji-uji asumsi, dan lainnya itu akan diberikan secara bertahap di akun YouTube ini. Nah, khusus untuk hari ini, kita akan mulai dengan tutorial bagaimana cara mengupload data. Sebelum saya mulai tutorialnya, mungkin ada baiknya kalau saya memperkenalkan diri terlebih dahulu mungkin ya. Karena ada pepatah yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Ya, walaupun saya nggak berharap kalau kalian bakal sayang dengan saya. Oke, perkenalkan nama saya Mustika Septias Tresilia. Saya merupakan salah satu fasilitator di Loop Institute ini. Supaya nggak menghabiskan banyak waktu, kita mulai aja tutorialnya. Oke, untuk tutorial upload data kali ini, saya batasi hanya untuk 2 jenis data. Yang pertama, data berformat DTA, dan yang kedua data berformat XLSX atau data Excel. Jadi di sini ada 3 cara untuk mengupload data di Stata. Jadi bisa dilakukan secara manual melalui toolbar yang tersedia di Stata dengan cara kita klik option file, lalu kemudian open. Kita pilih aja data mana yang mau dipilih. Nah, kedua itu kita bisa menggunakan command line. Dengan cara kita ketikkan saja nanti di command line-nya itu use spasi alamat lengkap data slice nama file, clear. Nah, di sini kita selalu menggunakan use dan clear. Nah, use di sini adalah komen yang digunakan untuk memanggil data gitu. Yang ketiga itu bisa melalui komen di do file. Nah, sebenarnya ini tidak terlalu berbeda jauh dengan command line, hanya saja kalau kita di command line itu kan tidak termanajemen secara baik atau tidak tersimpan secara baik, sehingga alternatif yang paling baik adalah dengan menggunakan do file. Karena dengan do file kita bisa menyimpan langkah kerja kita itu dengan baik, bisa memanajemen pekerjaan kita itu dengan baik seperti itu. Nah, di sini ada 2 cara yang bisa kita gunakan, yaitu untuk yang directory itu kita bisa ketikkan di komennya itu atau di do file kita itu cd spasi alamat penyimpanan file. Jadi nanti kita punya directory yang berisi data-data yang akan kita gunakan dan kita gunakan. Misalnya contohnya di sini nanti saya menggunakan data yang tersedia di folder data. Nah, itu nanti saya cd spasi alamatnya, yaitu loop tutorial stata data. Nah, kemudian untuk memanggil datanya kita lebih mudah di sini. Nah, kalau tadi di command line kan cukup panjang. Dia harus menggunakan use spasi alamat lengkap data, slice nama file, clear. Nah, kalau kita udah directory, itu nanti memanggil datanya gampang. Kita hanya menggunakan use spasi nama file, clear. Seperti itu. Nah, ada yang lebih mudah lagi itu yang tadi saya sudah katakan itu di global. Nah, kalau global ini memungkinkan kita untuk memisahkan mana yang data mentah dan juga data hasil olahan. Jadi nanti tidak tergabung hasil kerja kita yang baru dengan data yang lama. Jadi gini, nanti untuk caranya nanti di do file-nya kita ketikkan global spasi nama yang diinginkan spasi alamat yang diinginkan. Nah, contoh. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 folder. Jadi ada folder data mentah dan juga folder data jadi. Di mana data mentah itu saya gunakan foldernya namanya data, sedangkan untuk data jadi
itu saya beri nama output ya. Jadi data mentahnya nama foldernya data jadi, nama foldernya output. Itu kita buat dulu di ini kita, penyimpanan kita bikin foldernya, baru kita masukkan komennya. Jadi di ini komennya mudah, tinggal global spasi data mentah spasi alamatnya, alamat folder itu berada. Nah, untuk data jadinya sama, kita ketikkan global spasi data jadi spasi alamat foldernya berada. Nah, kalau ini kita untuk memanggil datanya memang lebih tidak sesimpel yang di directory, karena kita membaginya menjadi data mentah dan data jadi. Jadi kalau untuk memanggil data, pertama kita gunakan use spasi dollar data mentah slash nama file, clear. Nah, di sini kita selalu menggunakan dolar untuk folder atau nama yang diinginkan tadi. Jadi kalau kita udah mengglobal dia sebagai data mentah, itu kita gunakan dolar data mentah. Nah, kemudian kalau setelah kita lakukan pengolahan di data tersebut, kita ingin meng-save-nya, itu kita bisa save-nya di data jadi. Jadi caranya save spasi dolar data jadi slash nama variabel yang kita nama file yang kita inginkan, replace gitu. Jadi di sini kita selalu gunakan dolar lalu nama globalnya. Jadi supaya terdeteksi mana data mentah, mana data jadi, seperti itu fungsinya. Nah, itu kalau formatnya DTA. Kemudian untuk yang berformat XLSX itu atau data Excel itu kita lakukan import. Jadi import data dari Excel ke Stata gitu. Nah, caranya pertama itu bisa manual juga kita melalui toolbar. Itu tinggal pilih aja file, kemudian pilih import gitu. Nanti ada pilihannya Excel, nanti saya lakukan tutorialnya. Nah, yang kedua itu ada bisa melalui command line. Nah, di command line ini berbeda dengan data DTA yang hanya menggunakan use, ini agak lebih panjang. Jadi komennya pertama import Excel. Nah, jadi import Excel using alamat lengkap data slash nama file titik XLSX. Nah, jadi kita harus selalu menggunakan titik XLSX karena kalau kita tidak menggunakan ini itu tidak akan terbaca oleh statanya. Nah, kemudian koma sheet. Nah, sheetnya itu nanti kita cek di data Excel kita. Data yang mau kita gunakan itu berada di sheet berapa. Nah, kalau di sini misal kasusnya di sheet yang pertama, berarti kita ketik saja sheet dalam kurung kutip sheet 1 kutip kurung first row clear. Nah, jadi kenapa ada komen first row di sini? Karena nanti kan biasanya kalau kita di Excel itu kan first row-nya itu nama variabel. Nah, sedangkan kalau untuk di statanya nanti kita tidak membutuhkan first row itu di data gitu. Jadi kita hilangkan dia dari baris pertama seperti itu. Jadi komennya seperti ini. Saya ulangi komennya. Import Excel using spasi alamat lengkap data slash nama file titik XLSX, sheet berapa, spasi first row, spasi clear. Nah, untuk yang ketiga itu melalui do file itu sama aja kita lakukan dulu directory dan globalnya. Nah, untuk memanggilnya itu kalau untuk yang directory itu cara memanggilnya tinggal ketik import spasi Excel spasi using spasi nama file titik XLSX, sama seperti sebelumnya sheet first row dan clear. Sama juga global seperti yang sebelumnya kita gunakan data mentah. Jadi import spasi Excel spasi using spasi data mentah slash nama file titik XLSX dan sama seperti sebelumnya. Seperti itu. Oke? Mungkin kita akan lanjut ke statanya. Kita akan mulai tutorialnya. Di sini saya menggunakan Stata 14. Untuk yang cara manual itu mudah saja seperti saya tadi bilang, itu kita menggunakan toolbar.
Nah, di sini ada file. Kalau untuk format DTA kita hanya tinggal open, file, open. Nah, pilih di sini saya menggunakan ATM data, pilih open. Nah, di sini udah masuk datanya. Untuk melihat datanya ini kita klik ini data editor. Nah, ini datanya udah masuk. Semudah itu kan untuk memasukkannya. Ini data umur, status pernikahan, jenis kelamin, dan lainnya. Itu caranya. Kemudian untuk data yang berformat Excel itu kita import dengan cara untuk klik file, lalu import Excel. Nah, di sini saya menggunakan data GDP. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke pilihan-pilihan ini, saya ingin lihatkan terlebih dahulu datanya seperti apa bentuknya. Nah, seperti ini. Nah, jadi di sini kalau kita di Excel kan biasanya kita untuk lembar pertama itu kita isi dengan nama variabel. Seperti ini kan. Lalu, nah di sini lembar kerjanya yang saya gunakan Indonesia. Ini Indonesia. Jadi kita harus ingat lembar kerja kita beri nama apa. Di sini saya beri nama Indonesia. Oke. Nah, jadi di sini untuk lembar kerjanya kita pilih. Nah, kalau misalnya lembar kerja kawan-kawan ada banyak, itu pilih mana yang mau dimasukkan. Nah, di sini karena saya cuma satu, saya pilih Indonesia. Untuk cell range-nya itu ya sesuai dengan data kawan-kawan sekalian nantinya. Nah, ini yang lebih penting, ini di sini. Nah, di sini kan kalau kita lihat itu di baris pertamanya itu ada nama variabelnya. Sedangkan untuk kita import ke Stata itu tidak perlu. Jadi kita akan menjadikan nama-nama ini secara otomatis nama variabel. Sehingga baris pertamanya harus kita hilangkan. Caranya dengan memberi checklist pada jadi kita checklist import first row as variable names. Nah, jadi nanti baris kesatunya hilang. Jadi langsung datanya langsung data. Ini. Nah, setelah itu kita ini tinggal kita browse. Nah, untuk melihat data itu kan bisa data editor seperti ini atau kita komen. Nah, ini datanya sudah masuk. Ini datanya data GDP dan populasi sudah masuk. Nah, tinggal kita olah di Stata. Kalau kita memang mau mengolahnya menggunakan Stata. Nah, cara kedua itu bisa melalui command line. Nah, apa sih command line? Ini yang disebut command line itu adalah ini di sini command line. Nah, jadi kita mulai dengan command line untuk data yang berformat DTA. Ya. Nah, untuk yang berformat DTA itu kita ketik aja di sini langsung. Misalnya kita mau menggunakan data ini, DTA yang ini. Nah, caranya pertama kita copy dulu alamatnya, Ctrl copy. Oke. Nah, di sini kita ketikkan komen untuk memanggil data, yaitu use spasi seperti tadi alamat datanya, alamat filenya. Ctrl paste, langsung slice. Nah, slice baru nama filenya. Nah, di sini kan tadi saya beri nama filenya latihan. Nah, tinggal kita ketik aja latihan, koma, studio. Lalu enter. Ini datanya sudah masuk. Kita lihat, nah ini datanya. Ini sudah masuk. Seperti itu. Lalu kalau kita pakai import data Excel dengan command line, nah tadi juga mudah. Caranya tinggal kita ketikkan komennya. Ini tadi jangan lupa import Excel using. Nah, usingnya alamatnya, nah kita lihat dulu. Di sini alamatnya sama, copy,
copy, kemudian kita Ctrl paste. Habis itu jangan lupa nama filenya. Nah, di sini saya memberi nama filenya GDT. Nah, ini harus diikuti oleh titik XLXX bentuk datanya, bentuk format. Nah, bentuk datanya harus dimasukkan, karena kalau kita tidak memasukkan ini, itu tidak akan terbaca oleh siapa. Kemudian koma, lembar kerja sheet-nya dalam kurung. Nah, tadi saya tunjukkan di sini saya menggunakan lembar kerjanya, saya beri nama Indonesia. Jadi di sini tinggal kita ketik saja tanda kutip Indonesia. Nah, first row ini first row ini untuk menghilangkan baris pertamanya, itu tinggal enter. Ini kemudian datanya sudah masuk. Ini sudah masuk, kita lihat. Nah, kan? Nah, cara ketiga itu bisa dari do file. Nah, kenapa kita menggunakan do file? Itu supaya pekerjaan kita itu termanage secara lebih rapih, gitu. Tersimpannya lebih rapi dan direktori dengan baik lah, tersimpan dengan baik. Nah, caranya itu kita klik New Do File Editor. Oke, di sini kita kecilkan saja. Nah, di Do File ini kita bisa save. Nah, kita save dulu Do File kita. Bisa kita save di sini ya. Latihan. Masukkan saja misal di sini. Save. Nah, caranya itu kan kita harus membuat, ada dua tadi ya, membuat direktori atau membuat global. Yang pertama, kita buat direktori. Direktori bagaimana caranya? Caranya nggak mudah. Klik saja CD. CD ini udah formatnya, jadi nggak usah diubah-ubah. CD spasi alamatnya. Misalnya kan data yang kita gunakan kita letakkan di sini di folder ini. Tinggal kita copy lagi seperti tadi. Tinggal paste. Nah, itu ya. Ini kita coba. Nah, cara untuk menjalankannya itu bisa menggunakan ini execute atau Ctrl D. Jadi kita klik Ctrl D. Nah, ini tandanya data kita sudah terdirektori. Nah, untuk memanggil data yang ada di folder ini, itu kita tidak perlu lagi menggunakan use yang panjang seperti ini kalau kita udah direktori. Jadi caranya akan lebih mudah setelah kita jadikan dia di file ini, setelah kita kumpulkan dia di direktori, itu kita kalau memanggil datanya gampang, tinggal use nama variable dan nama filenya spasi clear. Gitu. Ini tinggal Ctrl D. Nah, ini sudah jalan pengasuhannya, datanya sudah masuk. Sudah bisa kita lihat. Nah, datanya sudah masuk. Sama juga untuk memanggil data Excel-nya itu gampang juga, tinggal kita gunakan use import Excel. No. Kita tinggal gunakan import Excel spasi using. Nah, ini nama filenya. Nama filenya sorry. Nama filenya tadi GDP ya. GDP X
Ctrl D. Nah, ini datanya. Datanya secara otomatis akan masuk. Kemudian kalau yang kedua itu bisa global. Nah, kalau global itu kita nah, seperti yang tadi saya bilang, pertama kita bikin dulu foldernya. Foldernya mau beri nama apa? Kalau saya di sini saya jadikan dua folder. Jadi ada data sama output. Nah, folder data ini folder yang saya gunakan untuk menyimpan data-data mentah. Sedangkan folder output di sini saya gunakan untuk menyimpan data-data hasil olahan. Nah, jadi dia tidak tergabung. Seperti itu. Nah, jadi caranya untuk bikin data globalnya, pertama global spasi nama yang diinginkan, saya sini data mentah atau data orisinal atau apapun yang kalian inginkan, spasi alamatnya. Nah, di sini data mentahnya saya gunakan di sini. Lalu saya copy. Nah, untuk data hasil olahannya, tinggal saya buat data jadi atau data hasil olahan, terserah. Foldernya di mana? Itu terserah kalian. Kalian akan menggunakan foldernya di mana. Nah, kalau saya menggunakan folder output. Sini Ctrl copy. Oke. Nah, lihat ya, di sini kan outputnya kosong. Nah, nanti waktu saya simpan nanti akan terisi. Seperti itu. Oke, setelah itu kita jalankan. Oke. Setelah jadi, tinggal kita panggil datanya. Nah, panggil datanya tinggal use. Selalu gunakan dolar data mentah. Kalau kita menggunakan dari folder data mentah ya. Nah, selalu gunakan tanda dolar data mentah. Kemudian spasi ya, slice nama foldernya, nama filenya. Ini saya beri nama filenya latihan, sama clear. Oke, seperti ini. Ini kemudian secara otomatis akan masuk. Seperti ini. Secara otomatis akan masuk. Seperti ini. Nah, kalau kita sudah mengkelompokkan dia ke dalam dua folder, data mentah dan data jadi tersebut, seandainya kita melakukan pekerjaan di file yang kita buka ini. Nah, contoh misal kita ingin mengubah nama variabel age menjadi umur. Nah, misal kita ubah caranya kan rename age umur. Nah, di sini kan nama variabelnya age ya. Kita ubah jadi umur. Sini. Nah, ini udah terubah kan jadi umur. Kemudian keuntungan dari global ini adalah perubahan yang kita lakukan dapat disimpan di folder yang berbeda. Jadi tidak tergabung dalam satu folder yang sama dengan file aslinya. Caranya save, dia harus menggunakan terlalu dolar data jadi. Nah, slice nama yang kita inginkan, misal kita umur, koma, replace. Oke, ini sudah berjalan dengan sempurna. Ini menunjukkan bahwa file kita itu udah tersave. Nah, kita lihat ya, tadi kan data output kita kosong. Sekarang output kita udah ada isinya. Data hasilnya ini, hasil olahan kita ini. Seperti itu. Nah, hal yang sama juga kalau kita gunakan untuk Excel ya. Jadi setelah kita lakukan global, caranya sama aja. Tinggal di import Excel data mentah
using ini sama Excel using langsung nama file tinggal kontrol deh. Nah, kita browse. Nah, datanya sudah masuk seperti itu. Itu adalah 3 cara yang bisa digunakan untuk mengupload data ke Stata. Nah, mungkin sekian dulu tutorial dari saya untuk hari ini. Untuk materi-materi selanjutnya itu akan kita update secara bertahap di akun YouTube ini. Jadi kalau kalian ingin tahu apa aja lagi lanjutan tutorial-tutorialnya, itu terus ikutin aktivitas kita di akun YouTube kita. Nah, jangan lupa untuk informasi-informasi juga bisa didapatkan di media sosial kita. Nanti kita share di sini apa aja media sosial kita. Nah, lalu kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, itu bisa disampaikan saja lewat komen di akun ini atau bisa DM Instagram kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Sobat Perlu.